Saya mendesak dilakukan audit forensik IT dan itu harus. Audit forensik itu adalah suatu perintah dari undang-undang. Kalau ada kesalahan dan kemudian itu melibatkan uang negara yang dipakai, karena itu menggunakan APBN kan, itu harus dibongkar dan tidak boleh menolak. Karena kalau dia menolak, dia kemudian melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14 tahun 2008. Dan kemudian ternyata tanpa audit pun saya juga sudah membongkarnya. Itu IP yang digunakan, internet protokolnya itu digunakan pada satu hosting ya, kemudian menggunakan cloud Alibaba, Aliying Komputer yang ada di Singapura. Ini pelanggaran lagi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Meskipun ada celahnya, undang-undang itu baru berlaku 2 tahun lagi. Tapi 2 tahun dari diundangkan, yaitu tahun 2022, berarti 2024 ini Oktober berlaku. Nah, itu pada saat presiden sudah baru juga, sudah dilantik. Jadi kan dia sudah melanggar. Kalau tahu sekarang ada undang-undang yang dilanggar, kenapa harus lewat itu? Jadi saya mendesak keras teman-teman akademisi dan peneliti, jangan kemudian takut untuk bicara. Ayo speak up. Ya, kita bicara bongkar itu semua untuk mengembalikan marwah ilmu pengetahuan, marwah teknologi supaya jangan digunakan untuk payung dari berbagai kesalahan. Karena berkali-kali katakan ini teknologi. Pertanyaannya, kenapa para rektor yang kemarin pada protes kok sekarang kan pada tenggelam lagi tuh? Makanya ada yang tekan itu. Makanya harus kita himbau untuk mereka berani bersuara, ya gitu. Dimulai dari Prof. Kuncoro di Jogja ya, di psikologi. Ayo kita bangkitkan kembali teman-teman yang ada untuk bangkit dan berteriak lagi. Tidak perlu berpikir soal politis, ini bukan politis kok. Ini adalah memurnikan kembali akal sehat untuk kembali kejujuran kepada bangsa kita. Saya kira itu. Nah, sekarang sudut pandang KPK. Kan tadi ada anggaran belanja negara. Ya. Nah, tolong bagaimana KPK? Ya, yang penting kan kalau kita bicara keuangan negara itu kalau ditemukan adanya temuan, kemudian itu tidak dilaporkan ke penegak hukum, itu pidana gitu. Ya. Jadi sejauh mana sekarang BPK bisa mengaudit itu semua anggaran itu? Dan tadi kan Mas Suryo bilang kenapa pilih Alibaba? Kenapa nggak di Telkom juga ada kok? Betul. Kenapa nggak pilih Telkom? Betul. Persis. Nah, berarti kan ada sesuatu. Ya. Bayarnya mahal sekali. Mahal sekali. Ya, jadi makanya saya bilang kembali lagi, pemilu ini akan beradab kalau korupsinya hilang. Tapi bagaimana antum masih pengaruh nggak di KPK supaya mendesak ini periksa gitu, Pak? Oh ya, itu kan perintah undang-undang ya. Nggak ada saya juga, mereka harus menjalani ya. Apalagi ada antum. Harus bisa ditekan itu. Setuju. Saya nggak di sana lagi, bro. Tapi bisa memberi saran. Biar lebih menarik, antum datang ke KPK, himbau adik-adik antum itu. Iya. Komisioner. Itu pasti itu tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moral. Iya, siap. Ya. Siap. Kemudian dari lawyer juga nih. Ini Bang Suryo. Ya, Kira-kira audit forensik ini mudah dilakukan dan apakah bisa mengembalikan suara yang memang sudah rusak? Insya Allah kalau saya jaga betul form C1 plano atau C1 hasil yang ada itu jangan sampai rusak dulu. Kalau suaranya kemarin memang sudah rusak. Tapi suara rusak itu bukan berarti bahwa itu tidak bisa diperbaiki. Bisa, asal form C1-nya clear, masih ada semua di 800.000 TPS, itu masih bisa kemudian di-scan ulang. Dan kemudian, nah itu yang bahaya. Jangan sampai form C1 hasilnya itu udah hilang atau dimusnahkan. Itu dulu yang paling penting. Di TPS. Real count-nya yang ada di TPS itu yang harus diselamatkan dulu. Tapi kira-kira yakin nggak Bang Roy Suryo bahwa itu belum rusak atau belum dirusak? Ya, makanya ini termasuk imbauan kepada teman-teman yang ada di lapangan, para pejuang yang ada di sekarang masih ikut menghitung ya. Jangan sampai kita mau kemudian perhitungannya dihentikan atau kemudian itu dimusnahkan sebelum itu clear dulu, sebelum itu jelas dan kemudian itu bisa jadi suara yang ada. Karena apa? Penyalahgunaan teknologi ini mulai dari penggunaan quick count, mulai dari exit poll. Pertanyaannya kalau tadi udah dimusnahkan atau dibikin rusak gimana? Iya, yang plano tadi C1. Nah, itu memang repot. Lagi. Harus mungkin sulit ya untuk kalau pemilu ulang menurut saya agak susah juga Pak, yang rezim yang sekarang berkuasa lagi nanti. Ya karena ganti. Nah, itulah yang mungkin. Itu saya serahkan kepada para ahli hukum, ahli politik nanti yang menentukan. Tapi Para Korea aja. tapi kalau secara teknologi itu masih mungkin kita menyelamatkan itu kalau teman-teman yang punya pengetahuan teknis itu mau dan berani kemudian bersatu dan kemudian tidak takut dengan ada ancaman-ancaman yang ada. Persentasenya kira-kira untuk memungkin tadi berapa persen? Masih sangat mungkin, 100%? Harus, kalau itu masalah saja. Asal berani dilakukan audit forensik dan kemudian berani dibongkar. Ahli hukum coba dimulai dari sini dulu. Oke, siap. Nah, kalau dari ahli Kalau hukum temuan masalah uang ini bukan termasuk delik aduan tapi delik umum. Ya. Sehingga KPK sebetulnya bisa
bisa berjalan. Nah, mengenai formulir C ini, form C untuk real count ini, saya rasa itu kan ada beberapa saksi dari partai-partai, ya kan? Ya. Saksi presiden. Ya. Nah, saya rasa itu bisa didapat dan jangan sampai rusak itu nggak mungkin. Mereka yang foto-foto. Jadi konkretnya sebetulnya ini Jokowi harus dilengserkan. Itu yang utamanya penyakit, bukan akibat-akibat penyakit itu. Sumbernya masih ada terus. Nah, mengenai kesalahan dasar hukum untuk Jokowi dapat dilengserkan itu banyak. Nggak mungkin cukup sekarang ini. Ya, silakan yang lain. Satu aja contoh. Satunya Yang- kebohongan, janji Oke. politik yang bohong, Oke. itu nggak boleh berulang-ulang. Oke. Oke. SMK. Oke, sip, monggo. Oke, teman-teman semuanya di mana saja berada. Oke. Ini kan semua tokoh-tokoh sudah ngomong, profesor sudah bicara, aktivis sekelas Pak Egy, jenderal semuanya sudah bicara. Poin kita semuanya sama. Poin kita ingin bagaimana perubahan ini bisa datang secepat-cepatnya. Saya pikir kami dari Indonesia Gemilang ini, Pak Egy, ini gerakan yang lahir batin. Kami akan ikut sama-sama dalam gerakan ini dan kita bersama-sama seluruh rakyat. Kami punya DPD juga di seluruh Indonesia. Konkretnya kita terus lakukan konsolidasi ini bersama-sama dengan seluruh nanti teman-teman. Gerakannya Oke. maksudnya. People power. Gitu. Ya, Gitu dong. tapi ya kita ikut people power. Kita bagian dari people power itu. Kita bagian dari rakyat bersama-sama. Kapan mulai turun? Besok kita turun, lusa kita turun, sama-sama kita turun. Terus-terusan. Itu artinya. Ya. Karena ini kan energi yang nggak boleh berhenti. Ya. Begitu dia berhenti bisa turun lagi. Berat kita, tapi saya kira kita harus terus maju. Jadi tetap saya kira people itu. power ya, harus menurunkan Jokowi itu harus people Iya, power. people power itu kan karena negara ini punyanya rakyat. Masa mau kita serahkan kepada orang lain? Cuma rakyat yang bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, Bang Egy, gimana Bang Ya. Egy? Semua sudah dengar tadi dari berbagai pendapat. Saya mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 mulai dari pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan 3. Pasal 1 ayat 1 itu menyatakan Indonesia ini republik. Ya. Arti republik, kembali, publik itu rakyat. Ya, ya, Itu. ya. Kedua, pasal 1 ayat 2 kedaulatan rakyat. Nah, jadi harus berwujud dalam bentuk kedaulatan rakyat antara lain tadi people power. Yang ketiga, negara kita ini berdasar hukum. Maka jangan dikira people power itu di luar hukum. Itu extraordinary. Sama waktu menurunkan Soeharto. Tahun 98, Soeharto ditekan oleh people power dan menyatakan mundur. Bagusnya Soeharto, orang yang tahu diri. Dia mengundurkan diri. Tapi problemnya saya duga Jokowi tidak tahu diri. Nah, makanya dia harus dimundurkan. Nah, itulah logika hukum. Jadi gerakan pemajulan itu bukan jangan dianggap tidak sesuai hukum. Ini sesuai hukum. Ini bukan di luar konstitusi. Ini konstitusi yang memungkinkan itu terjadi. Dengan dasar tadi pasal 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya. Dan kapan dimulainya? Ya tadi katanya mulai besok, bisa besok atau kapan itu saya juga tidak menentukan. Tetapi yang jelas ini public opini harus digalang supaya orang terutama juga antum punya YouTube yang sudah ratusan ribu yang nontonnya. Bagaimana tergerak gitu loh. Saya kira begitu. Semoga kita terus dalam lindungan Allah. Amin. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi insyaallah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Sip, ya. Baik, terima kasih. Abang telepon lagi Pak Rohmin. Ardi. Makasih Pak ya. Sami-sami.